Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya. Saya bisa menyelesaikan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi. Kepada yang terhormat Bapak Farid Ardiansyah SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah etika profesi dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Farid yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpresentasi, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah online. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Asnatu Filaili, NIM terakhir 204, mahasiswa Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo, Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja dalam Islam dan secara umum. Mudah-mudahan dengan materi ini bisa menambah wawasan dan juga bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu etos kerja dalam Islam dan etos kerja secara umum. Jadi, etos kerja dalam Islam itu merupakan karakter atau kebiasaan yang bersumber pada keyakinan atau kaidah Islam yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, etos kerja dalam Islam itu tercermin pada suatu keimanan seseorang itu sendiri. Apabila tingkat keimanannya orang itu tinggi, maka insya Allah etos kerja yang dimilikinya itu pun akan mengikuti. Sedangkan etos kerja secara umum merupakan sikap yang muncul atas kehendak dan kesadaran seseorang, di mana itu akan menjadi ciri khasnya orang tersebut untuk bersemangat dalam bekerja. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja dalam Islam. Nah, itu ada dua. Yang pertama yaitu amanah. Amanah di sini merupakan sebuah titipan yang menjadi tanggungan dan juga bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan perintah amanah itu sendiri. Dan amanah juga merupakan tanggung jawab yang besar dari segala aspek bagi seseorang. Apabila seseorang tersebut tidak memiliki sifat amanah, maka orang tersebut tidak akan merasa takut. Bahkan orang tersebut akan semena-mena dalam melakukan suatu pekerjaan. Oleh sebab itu, bagi seorang muslim, ketika dia telah diberi amanah, hendaknya dikerjakan sesuai dengan amanah tersebut. Tidak boleh dimanfaatkan ke hal-hal yang buruk, karena itu akan menghasilkan ketidakhalalan. Tidak halal ini berdampak kepada diri sendiri maupun orang lain. Jadi, apa yang didapat, apa yang diterima, apa yang dikelola oleh seseorang tersebut tidak akan mengandung keberkahan. Faktor yang kedua yaitu kekuatan. Kekuatan di sini maksudnya ialah kemampuan dalam suatu bidang untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Karena setiap pekerjaan itu membutuhkan skill yang sesuai dengan bidangnya, yang sesuai dengan tugasnya, agar apa yang telah dilaksanakan dari pekerjaan tersebut bisa sesuai dengan sasaran tujuannya ataupun sesuai dengan target yang mau dicapai. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja secara umum itu ada 9. Yang pertama yaitu agama. Pada dasarnya, agama merupakan suatu sistem nilai yang mempengaruhi atau menentukan pola hidup penganutnya, sehingga cara berpikir, bersikap, dan bertindak seseorang tentu diwarnai oleh ajaran agama yang dianutnya. Agama ini memberikan wawasan dan kesadaran terhadap manusia untuk merubah tatanan sosial masyarakat agar menjadi lebih baik lagi. Yang kedua yaitu budaya. Dalam hal ini, sikap mental, tekad, disiplin, dan semangat kerja masyarakat itu ditentukan oleh
suatu sistem orientasi nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu sosial politik. Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat itu dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras dan menikmati hasil kerja kerasnya itu secara penuh. Yang keempat yaitu motivasi. Dalam meningkatkan etos kerja, motivasi itu juga sangat berpengaruh karena dengan adanya motivasi, seseorang itu terdorong untuk menggerakkan, mengaktifkan, dan mengarahkan dirinya itu supaya melakukan suatu kegiatan sesuai dengan keinginannya, atau bisa juga supaya seseorang itu bisa melakukan sesuatu sesuai dengan sasaran dan tujuannya. Yang kelima yaitu penilaian prestasi. Dalam hal ini, penilaian prestasi berperan sebagai umpan balik. Melalui penilaian prestasi, seseorang itu bisa mengukur atau mengetahui sejauh mana hasil kinerja seseorang tersebut, sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi untuk kemudian hari. Yang keenam yaitu kondisi lingkungan, di mana kondisi lingkungan ini juga sangat berpengaruh terhadap seseorang yang berada di dalamnya. Karena apabila kondisi lingkungan ini positif, maka akan memberikan rasa aman dan nyaman terhadap orang tersebut. Yang ketujuh yaitu pendidikan. Apabila kualitas pendidikan dari seseorang itu merata dan bermutu disertai dengan peningkatan dan perluasan pada pendidikan orang tersebut, maka keterampilan dan keahlian juga akan semakin meningkat. Yang kedelapan yaitu struktur ekonomi. Seseorang menilai bahwa tingginya etos kerja itu juga dipengaruhi oleh struktur ekonomi. Oleh sebab itu, pada perusahaan diharap mampu memberikan insentif bagi karyawan supaya dia mau bekerja lebih keras lagi. Yang kesembilan yaitu motivasi intrinsik individu, di mana ini bersumber pada diri sendiri, bukan dari orang lain ataupun bukan dari luar, melainkan dari diri sendiri, sehingga motivasi intrinsik individu ini tertanam dalam diri setiap individu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.